Negeri Ibu Retno Marsudi. Jadi saya langsung ke pertanyaan saya karena saya penasaran sekali. Ibu padat sekali kegiatannya kalau lihat di media sosial. Waduh, itu kalau mungkin orang biasa ya sudah minta istirahat. Tapi Ibu mungkin bisa cerita kenapa bisa, dan bukan rahasia, kenapa bisa sekuat itu secara fisik dan mental keduanya? Betul, fisik dan mental itu betul banget. Mentalnya itu karena tekanannya luar biasa ya. Dan sekali lagi negara-negara G20 itu kan negara yang gede semua kan. PDB 80% ya. Ya, jadi kan bisa dibayangkan dong dengan perbedaan yang tajam, lebar, dalam itu tekanannya sangat luar biasa. Tapi kan sebagai diplomat, profesi diplomat itu yang namanya tekanan, bagaimana menangani tekanan itu kan sudah sudah dipelajari dari awal kita menjadi diplomat. Jadi oke, tekanan oke, tapi mereka tahu bahwa kita ini adalah negara yang punya prinsip. Jadi pada saat dia menekan kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar prinsip, mereka sudah tahu pasti Indonesia tidak akan mau. Tapi nggak apa-apa, tugas mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka. Tapi tugas kami juga bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kami. Jadi bahwasanya kita nggak ngeyelan, enggak, tapi kita berprinsip. Dan at the end, satu pelajaran lagi, bahwa kalau kita berprinsip, at the end orang itu akan menghormati kita. Jadi itu tekanan mentalnya luar biasa. Tekanan fisiknya, kan ini maraton ya, maraton dan KTT-nya kan ASEAN saja 4 hari, plus G20, plus kemudian APEC. Jadi saya tuh hitung-hitung bahan yang harus disiapkan dari semua. Kalau kita lihat dari bahan kertas itu mungkin ada lebih dari 100 jenis bahan masukan yang harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi itu dapur substansinya. Wah, itu udah pokoknya luar biasa, dan setiap kali kan berubah, dan Bapak Presiden kan beliau itu selalu well prepared ya. Jadi misalnya masukan untuk statement-statement, masuk dulu itu udah berbulan-bulan sebelumnya, masuk, kemudian situasi berubah, cabut, ganti lagi, situasi berubah lagi, sampai last minute itu kita tuh masih, ini situasi berubah nggak ya? Itu jadi itu sebuah dapur yang mungkin kalau kita lihat dapurnya tuh ngepul terus, berarti kita masak terus, yang di dalam dapur itu kita masak terus. Jadi fisik memang harus kuat, dan saya diuntungkan karena saya terbiasa dengan hidup sehat ya. Jadi olahraga, makan yang sehat, itu walaupun sebenarnya idealnya ya tidurnya cukup, tapi kan tidur tidak mungkin tidur cukup ya. Jadi kita coba dengan makan sehat dan hidup sehat, itu mungkin yang membuat secara fisik saya lebih kuat. Mental ya itu tadi ya, tekanannya banyak, tapi ini aku mau buka-bukaannya ya. Jadi pada saat menjelang G20 itu kalau sholat ya, biasanya kan pasti ya keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu itu ikut dibawakan semua dalam doa ya. Itu di beberapa titik menjelang KTT, itu doaku tuh cuma untuk G20. Jadi sementara anak-anak cucu-cucu tinggal dulu ya, kita berdoa untuk G20. Kan ada hal yang dapat kita lakukan, tapi the rest kan Tuhan semuanya. Jadi kita udah pasrahkan, ini we did our part, jadi kita minta bantuan Tuhan untuk membantu kita. Wow, itu ceritanya. Sudah kekuatan doa. Oh iyalah, yes, ya. Dan saya betul-betul tadi saya ingat ada pertanyaan mengenai momen saya sama Ani tadi. Sorry, aku panggilnya Ani, Bu Ani. Nah baru saya mau nanya soal itu tuh. Sahabatan masa segitu lamanya, 43 tahun. Iya, kita udah kan satu SMA, satu angkatan all the way sampai sekarang, karena nggak ada batasan komunikasi sama sekali. Jadi sampai mau KTT pun itu kita udah ngomong, nih nyangga bareng lo ya, kita nyangga bareng lo ya, gitu. Ya kita sangga bareng. Jadi kalau pas beliau maju di finance track, itu kita juga suka komunikasi. Ini mentok di sini, ini mentok di sini, Red lo bantu dari mana, ini bantu dari mana, sama.
Kita kalau misalnya lagi kesulitan, nih lu bantu dong nih ngomong sama Menteri Keuangannya dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah itu ternyata persahabatan itu juga sangat membantu ya. Artinya pola komunikasi jadi lebih lancar lah karena sangat mengenal secara personal. Bahkan kalau di media sosial itu kan banyak sekali ya foto-foto Ibu bersama Bu Sri Mulyani sebenarnya. Yang paling saya ingat adalah foto bareng pakai payung tuh berdua setelah ratas hujan. Betul ya, setelah ratas hujan. Tapi jangan-jangan ini adalah dua Sri Kandi kalau kami lihat sekarang di KTT G20 dan di kabinet membantu presiden. Tapi jangan-jangan udah jadi dua Sri Kandi sejak zaman sekolah udah paling pinter nih kayaknya nih. Ya kebetulan aja diberi tanggung jawab yang sama, maksudnya sama dalam arti di dalam kabinet tanggung jawab di dalam kabinet yang sama. Kebetulan datang dari satu SMA, satu angkatan, ya mungkin sebuah kebetulan, tapi kita lihatnya dari aspek tanggung jawab kita nggak gampang, apalagi kayak pelukan Bu Ani sampai di G20, jadi dia di titik itu kan sebenarnya udah exhausted banget gitu, tapi ya itu pokoknya kita sampai udah finish bener ya. Makanya kalau kita lihat even mejanya gitu ya, mejanya itu antara saya sama Bu Menkeu itu ada apa sih namanya, lorok apa sih, ada space. Itu adalah memang betul-betul kalau sewaktu-waktu Bapak Presiden memerlukan informasi tambahan dari kita, salah satu dari kita cepat-cepat maju ke Bapak Presiden. Jadi kita bolak-balik. Dan itu konsentrasinya 1000% nih selama KTT ini, kita udah nggak inget apa-apa selain kita mendengarkan apa kata Bapak Presiden dan juga statement-statement dari para leaders. Tapi sebagai perempuan bangga sekali melihat Pak Presiden diapit oleh dua Sri Kandi yang begitu membanggakan dan jadi panutan buat kami semua perempuan Indonesia. Terima kasih. Bicara soal Presiden, saya sudah berbincang ngobrol dengan Pak Pram, dengan beberapa menteri lain. Mereka bilang bahkan hari Senin kemarin ya ada rapat evaluasi, dan mungkin ini adalah kali pertama ada presidensi G20 dan ada rapat evaluasi. Beliau sangat detail. Ibu mungkin bisa cerita, nah kalau ke menteri lain detail, apalagi ke Ibu bilang tadi 100 berapa Bu? 100 berkas mungkin atau 100 draft yang mungkin sudah harus diberikan kepada Presiden. Jadi bekerja dengan Bapak Presiden ini memang luar biasa, dalam artian kalau ada satu kegiatan, beliau selalu minta bahwa persiapannya itu dilakukan sedini mungkin, ya kan, sedini mungkin. Beliau paham, jadi beliau selalu bilang, gak apa-apa pokoknya kasih dulu supaya saya punya gambaran, saya tahu bahwa situasi dinamis, nanti kita sambil adjust, which is betul sekali gitu loh pendekatan ini. Nah, kemudian pada saat event sudah terjadi, itu bukan berarti selesai nih ya, udah selesai gitu, enggak. Kita masih ditanya sama beliau follow up-nya ya. Jadi Senin ada rapat ratas melibatkan semua, kita evaluasi semuanya. Plus Bapak Presiden rinci. Jadi ini ada beberapa kerjasama ekonomi yang harus di follow up, dan langsung beliau selalu menunjuk ada kontak person atau penanggung jawab. Misalnya yang beliau putuskan di dalam ratas hari Senin, penanggung jawab untuk follow up investasi adalah Menkomar, Marves. Penanggung jawab untuk follow up komitmen-komitmen politik Menteri Luar Negeri. Penanggung jawab untuk komitmen non-investasi dan non-politik adalah Menko Ekon. Jadi langsung itu, karena memang kita untuk pertama kalinya juga G20 ini baik untuk kerjasama di antara G20 maupun Indonesianya, itu kita buat sebuah list kerjasama konkretnya. Nah tadi saya juga laporkan kepada Bapak Presiden, yang untuk Indonesia saja, basket, kita sampaikan basket yang kedua, itu ada 140 proyek. Yang kalau kita lihat nilainya itu sekitar lebih dari 71 billion. Dan Presiden juga nanya, oke, dari 71 ini mana yang sudah mulai maju nih proyeknya, mana yang baru mulai dan ini harus dikejar. Nah itu kita sudah sampai detail, coba sedetail itu loh Bapak Presiden. Nah Ibu udah
bahas soal itu, baru saya mau nanya berikutnya soal berikutnya apa setelah banyak pihak memuji KTT G20, presidensi G20 Indonesia, berikutnya apa? Tadi Ibu sudah bahas salah satunya adalah Presiden sudah langsung memerintahkan dan ada PIC-nya siapa yang bakal follow up komitmen kerjasama dengan negara mana. Tapi mungkin Ibu bisa kasih gambaran setelah kita jeda, seperti apa nanti kelanjutannya. Tentu kita harus menjaga momentum keberhasilan dan pujian terhadap presidensi G20 Indonesia tahun ini. Sesaat lagi di obrolan malam.